Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Yaritza Navantiola, NPM 061. Nah, di sini aku bakal menjelaskan mengenai infografis yang telah aku buat yang berdasarkan dari 3 jurnal. Nah, 3 jurnalnya ada apa aja sih? Yang pertama itu ada analisis beban kerja, fisiologi, dan psikologi karyawan pembuatan baju. Terus yang selanjutnya ada mental workload and ergonomic analysis on production department at PT XYZ. Dan yang selanjutnya ada International Journal Environment Resource Public Health. Nah, kita langsung aja. Di sini ada 3 bagian. Oke, yang pertama, kerja fisik. Kerja fisik itu disebut juga dengan manual operation, di mana kegiatan yang memerlukan usaha fisik manusia selama periode kerja berlangsung. Nah, kerja fisik ini tentunya membutuhkan konsumsi energi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan berat beban kerja tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor kelelahan. Dari kerja fisik ini pastinya kita merasa kelelahan atau jenuh. Nah, ini jadi ada faktornya. Yang pertama ada fisiologis dan yang kedua ada psikologis. Kalau fisiologis, di mana ada perubahan dalam tubuh kita. Di sini dikatakan perubahan fal tubuh dari kondisi segar menjadi letih. Ini biasanya kalau otot kita udah sangat maksimal bekerja dan kadang terjadi kram, nah itu termasuk ke fisiologis. Yang selanjutnya ada psikologis, keadaan di mana jiwa dan tubuh merasa tidak bergairah, lesu yang menggambarkan keadaan fisik dan mental menjadi lemah. Seperti itu kalau misalnya teman-teman kadang suka moody atau mager, itu termasuk ke psikologis. Nah, dari faktor kelelahan ini, tentunya faktor pemulihan energi sangat penting untuk diperhatikan karena selama proses kerja berlangsung, teman-teman bakal merasakan optimal atau tidaknya dari faktor ini. Kalau misalnya teman-teman lelah atau bagaimana, otomatis output dari kegiatan teman-teman yang teman-teman lakuin itu bisa jadi tidak optimal. Nah, selanjutnya ada konsep keseimbangan ergonomi. Sebelum ke situ kita harus tahu dulu nih tuntutan tugas sama kemampuan kerja ini tuh apa. Nah, tuntutan tugas itu apa sih? Tuntutan tugas itu ditentukan oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe dan irama kerja itu termasuk ke karakteristik tugas. Dan selanjutnya ada karakteristik organisasi, ini seperti jam kerjanya, terus jam istirahatnya, shiftnya. Terus selanjutnya ada environmental karakteristik, ini juga berhubungan dengan sosial lingkungan di kegiatan yang dilakukan sama kita. Nah, terus selanjutnya ada kemampuan kerja. Kalau kemampuan kerja ini dari si individu yang mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, yang pertama ada yang pribadi seperti umur, jenis kelamin. Yang selanjutnya ada fisiologis kayak kardiovaskuler, saraf, otot, panca indera. Yang selanjutnya juga ada biomekanik yaitu kayak daya persendian. Nah, dari kedua ini tentunya ada performansi. Di sini ada konsep keseimbangan ergonomi namanya. Kalau semisalnya ada yang disebut namanya keseimbangan dinamis yang dimana si tuntutan tugas sama dengan kemampuan kerjanya, maka tercapailah kondisi lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif untuk si individu tersebut. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya tuntutan tugasnya lebih tinggi nih dibandingkan kemampuan kerja atau kapasitas kerjanya, nah hasilnya akan berupa ketidaknyamanan, overstress, kelelahan, kecelakaan, cedera, rasa sakit, dan tidak produktif. Nah, selanjutnya jika gimana nih kalau misalnya tuntutan tugasnya lebih kurang dibandingkan kapasitas kerjanya. Nah, maka hasilnya akan berupa under stress, kebosanan, kejenuhan, kelesuan, jenuh. Dan ini hasilnya tidak produktif. Jadi teman-teman yang paling baik tuh yang keseimbangan dinamis. Nah, kita lanjut ke bagian kedua. Nah, beban kerja tuh apa sih? Nah, menurut ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik dalam kemampuan fisik maupun kognitif maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Nah, jadi beban kerja ini seberapa berat sih si individu ini mengerjakan suatu kegiatan atau suatu kerja tersebut. Nah, dan ada informasi juga beban kerja itu juga ada di bagian beban kerja mental yang berhubungan dengan attentional atau nggak motivasi dalam diri. Ini termasuk ke psikologisnya gitu loh.
Nah, terus selanjutnya ada faktor-faktor beban kerja. Yang pertama ada yang internal. Nah, internal ini berperan sebagai stresor dari dalam tubuh. Jadi betul-betul dari si kondisi individunya. Nah, ada faktor somatis seperti jenis kelamin, umur, ukuran tubuh. Faktor psikisnya seperti motivasi, persepsi dari tugas tersebut, kepercayaan, keinginan, kepuasannya. Nah, selanjutnya ada eksternal. Kalau eksternal itu ada tugas, organisasi kerja, lingkungan kerja. Nah, tugas itu berupa fisik, kayak tata ruang kerjanya seperti apa, beban kerja yang diangkat, emosi pekerjanya bagaimana. Terus kalau semisal organisasi kerja itu lamanya seberapa lama, terus istirahatnya berapa lama, sistem kerjanya bagaimana. Kalau lingkungan kerja itu seperti sosial lingkungannya, kayak tadi lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawinya, biologisnya, sosialnya, seperti itu. Nah, gimana sih nilai beban kerja ini? Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung. Nah, metode langsung itu berhubungan dengan pengukuran energi yang dikeluarkan melalui asupan oksigen, gitu. Positifnya ini akurat dan negatifnya peralatannya mahal. Tentu dong, maksudnya apa-apa diukur pakai asupan oksigen gitu. Nah, terus selanjutnya ada metode tidak langsung. Ini tuh secara menghitung denyut nadi sama bekerja. Nah, di sini ada jenis-jenis denyut nadi. Yang pertama adalah nadi istirahat, tentunya di saat pekerjaannya belum mulai. Terus yang selanjutnya ada juga denyut nadi kerja, itu saat selama bekerja, dan nadi kerjanya itu selisih antara denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerjanya. Terus nanti di sini bakal ada golongan-golongan denyut nadi, tapi nggak aku bahas di infografis ini karena itu lebih spesifik. Terus, nah, gimana nih cara mengurangi beban kerja? Karena kenapa beban kerja itu yang berlebihan akan mempengaruhi kualitas pencapaian dari setiap kegiatan yang diambil. Jadi teman-teman diusahakan balik lagi ke konsep keseimbangan ergonomi yang dimana beban kerja dengan kapasitas kerja itu harus seimbang. Nah, di sini aku ada fakta yang menarik nih tentang mendengarkan musik saat bekerja. Nah, yang pertama ini tuh dari jurnal Environmental Research and Public Health Journal. Nah, jadi genre musik itu bisa mempengaruhi saat kita bekerja berdasarkan tipe-tipe manusianya. Seperti tipe manusia itu seperti kolerik, phlegmatic, melankolis, sanguin. Nah, dari dari empat jenis manusia ini ternyata dihasilkan bahwa genre musik dengan tempo dan intensitas suara yang berbeda akan mempengaruhi eh, apa ya, kerja kerja fisik yang dilakukan oleh keempat jenis manusia ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah ini adalah lagu tidak tidak ada lagu saat bekerja, terus lagu yang ringan dengan lagu yang temponya cepat. Di sini ada perbedaan dan di sini disimpulkan bahwa uh, musik ringan lebih memberikan efek relaxing pada mental seseorang, di mana yang intinya adalah mendengarkan musik sangat-sangat mempengaruhi pada saat seseorang melakukan kerja fisik seperti itu. Sekian dari penjelasan kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Jangan lupa di like videonya, terus di subscribe juga. Sekian. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.